Shalom adik-adik sekolah minggu, gimana kabarnya? Kakak harap kalian semua masih sehat, masih semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, pada hari minggu ini kakak bakal nyampein firman. Nah, sebelum kita memulai firman hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang makasih, Bapak yang kami sapa dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang bersabda dan kiranya Tuhan memberikan kami hati yang tulus dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa syukur, amin. Nah, firman hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11-18. Ayo adik-adik dipersiapkan Alkitabnya, ayo. Nah, Yohanes 10 ayat 11-18. Nah, kalau misalnya udah dapat, kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 10 ayat 11-18 di bawah perikop gembala yang baik. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri.
Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, firman hari ini bertemakan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Adik-adik tahu nggak gembala itu apa? Kakak bakal kasih fotonya. Nah, setelah melihat foto yang tadi, adik-adik bisa lihat kan ada seseorang yang dikelilingi oleh hewan-hewan. Ya, hewan-hewan itu bisa banyak banget, dan hewan-hewannya itu biasanya itu domba, kambing, kayak gitu. Nah, orang ini disebut namanya gembala. Gembala ini apa sih, Kak? Tugasnya ngapain? Nah, gembala ini merupakan seseorang yang emang tugasnya itu untuk memelihara, untuk menggiring hewan peliharaannya yang biasanya domba, menggiringnya ke tempat yang berumput supaya domba-dombanya bisa makan, memeliharanya, melindunginya, menjaganya supaya domba-dombanya ini nggak tersesat. Dan ibaratnya gembala ini dia yang mengarahkan dombanya ke suatu tempat untuk kembali lagi ke rumahnya. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu bisa disebut sebagai gembala, Kak? Nah, di dalam cerita ini, firman hari ini, jadi gembala ini diibaratkan sebagai Tuhan Yesus dan domba-dombanya ini diibaratkan kita sebagai anak-anaknya. Kenapa, Kak? Nah, jadi seorang gembala itu pasti menjaga, memelihara, mau berkorban. Nah, sama kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau memelihara hidup kita, menjaga adik-adik ketika adik-adik lagi sakit, memenuhi setiap kebutuhan adik-adik, makanan, tempat tinggal, itu semua berkat dari Tuhan Yesus. Nah, habis itu Tuhan Yesus juga rela loh adik-adik berkorban untuk adik-adik. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, terus bedanya gembala yang baik sama gembala yang jahat itu kayak gimana sih, Kak? Kok ada yang baik, ada yang jahat? Nah, seperti di firman yang tadi udah kita baca, jadi ibaratnya itu ada dua gembala. Gembala yang baik dan gembala yang jahat. Nah, gembala yang baik itu kayak gimana dan gembala yang jahat itu kayak gimana? Jadi nanti setelah ini kakak bakal kasih sebuah foto. Nah, dari foto itu bisa dilihat jadi ada sekawanan domba yang tiba-tiba diserang oleh serigala. Nah, ketika serigalanya ini menyerang domba-domba ini, seorang gembala yang baik pasti dia akan berusaha untuk menjaga domba-dombanya ini supaya nggak diserang sama serigala. Bisa jadi dia yang melawan atau dia bisa panggil bantuan. Nah, tapi kalau misalnya seorang gembala yang jahat, dia pasti bakal bodo amat, kayak biarin aja domba-dombanya mati, toh juga itu bukan domba-domba aku cuma dibayar doang, jadi aku nggak usah lah capek-capek untuk melindungin, yang ada nanti nyawa aku terancam lagi, kayak gitu. Nah, di sini Tuhan Yesus itu sebagai gembala yang baik. Nah, dia nggak akan ninggalin kita dan dia selalu mau menjaga dan melindungi kita. Nah, sebagai anak-anaknya, tugas kita ngapain, Kak? Tugas kita itu adalah yang pertama itu kita harus taat perintah sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pasti selalu menggiring kita ke jalan yang benar. Dia nggak mungkin mencelakai kita. Dia pasti selalu memberikan yang terbaik untuk kita, memelihara hidup kita, memberikan kebutuhan kita. Tapi kita juga harus mau bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang udah diberikan. Kita harus patuhi firman Tuhan, kita harus berbuat baik. Berbuat baik kayak gimana, Kak? Sama seperti firman-firman sebelumnya yang udah sering dibahas, kayak misalnya pergi ke gereja setiap hari Minggu, nggak lupa baca firman, berdoa sebelum tidur, sebelum makan, dan sebelum memulai aktivitas. Terus habis itu apalagi, Kak? Bisa juga dengan mengerjakan semua tugas-tugas. Tugasnya apa? Misalnya di rumah lagi sekolah online, kalian harus belajar dengan baik, tugas-tugas dikerjain, semua harus diselesaikan dengan baik. Terus kalau misalnya di rumah bantuin orang tua, jangan males-malesan, kita harus bantuin orang tua supaya Tuhan juga bisa senang melihat kita. Nah, sekian firman untuk hari ini. Kakak berharap adik-adik bisa mengerti dan adik-adik bisa menjalankan setiap firman-firman yang udah kakak berikan.
Nah, sebelum mengakhiri firman hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang makasih, Bapa yang kami sapa dalam Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur karena Tuhan boleh berkati setiap kehidupan kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami boleh diingatkan kembali bahwa kami punya gembala seperti Engkau, gembala yang baik, gembala yang mau menuntun dan memelihara kehidupan kami. Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan gak akan memberikan kami rencana yang buruk, melainkan Tuhan akan memberikan jalan dan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami selanjutnya. Kami berdoa agar kiranya pandemi ini bisa segera berakhir dan kiranya kami bisa melakukan setiap aktivitas kami dengan normal seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami, berkati orang tua kami, beri mereka rezeki panjang umur dan juga kesehatan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur. Amin. Oke, terima kasih adik udah mendengarkan firman hari ini. Sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Shalom.